Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita deklarasikan Mazmur 121. 121. 2, 3, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan saudara yang kasih. Haleluya. Salam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Kita bersyukur kita pada hari ini boleh beribadah dan boleh bersyukur atas rahmat Tuhan kepada kita, di mana kita juga pada hari ini bersyukur atas ulang tahun Gereja Giat Rasmi, 2 tahun di tempat ini dan 1 tahun di Tritura. Haleluya. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, menjadi renungan kepada kita pada hari ini, supaya kita percaya kepada Tuhan itu. Tuhan adalah setia, dan marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih, kita tentu tahu bahwasanya karakter Tuhan adalah setia. Amin. Saudaraku, kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan. Ada yang meragukan kesetiaan Tuhan di tempat ini? Kalau kesetiaan manusia, janji manusia, kadang-kadang saudara yang kasih tidak ditepati. Itulah sebabnya ada orang yang mengatakan ada janji keling. Amin. Ada janji palsu. Dan masih banyak janji manusia yang tidak ditepati. Itulah manusia. Tapi janji Tuhan adalah murni. Kesetiaan Tuhan tidak berubah. Amin. Haleluya. Emunah dikatakan, saudara yang kasih, dalam bahasa aslinya tidak tergoyahkan, tidak berubah. Ditambah lagi pengertian di dalam perjanjian baru, pistos, layak dipercaya. Itulah janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan, kesetiaan Tuhan, ya dan amin. Saudaraku, teruji bagaikan emas yang dibakar di dalam peleburan, bagaikan perak yang dibakar dalam peleburan. Janji Tuhan adalah murni. Jadi jangan pernah ragukan. Bilang sama temannya, jangan ragukan janji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, ya, Tuhan senantiasa memegang janjinya ini. Mulai dari zaman dahulu Tuhan pegang janjinya. Tuhan pegang janjinya kepada bangsa Israel. Amin. Saudara yang kasih, ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, bangsa Israel 400 tahun diperbudak, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap berseru kepada Tuhan.
Janjinya apa, saudaraku? Setiap orang yang berseru kepadaku, aku mendengar. Amin. Setiap orang yang memanggil aku mendengar. Maka saudaraku, itulah janjinya. Dia lihat bangsa Israel 400 tahun tetap setia kepada Tuhan, dan dia pun, saudaraku, Tuhan pun sebagaimana janjinya, firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang berseru kepadaku, aku mendengar. Maka Tuhan mendengar seruan mereka, dan Tuhan membebaskan mereka dari tangan orang Mesir. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah Tuhan kita. Dia sangat mengasihi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya, yang bersandar kepadanya. Apakah kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ataukah orang-orang yang bimbang akan janji Tuhan? Saudara yang kasih, sudah jelas dikatakan di sini, layak dipercaya, tidak tergoyahkan janji Tuhan itu. Amin. Saudara yang kasih, janji Tuhan yang khusus kepada kita, berkat Tuhan yang khusus kepada kita adalah keselamatan. Kalau berkat umum, saudaraku, berkat umum itu ya, matahari diciptakan untuk semua orang, baik orang berdosa, baik orang baik, udara diberikan, oksigen diberikan, itu berkat umum. Amin. Tapi berkat khusus, keselamatan, hanya ada di dalam Tuhan yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berkat khusus bagi kita, keselamatan. Bilang sama temannya, berkat khusus kepada kita, keselamatan. Haleluya. Saudara yang kekasih, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masih ada pergumulan. Amin. Dia berkata, tanah Kanaan tempat yang akan dituju. Kemana arah yang akan kita tuju? Tanah Kanaan. Bilang sama temannya, yang mau kita tuju tanah Kanaan. Haleluya. Saudara yang kekasih, tentunya Kanaan kita, Yerusalem kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kekal. Ke arah sanalah hidup kita ini. Tetapi dalam menuju ke sana, sama seperti bangsa Israel, tidak mudah, masih juga mengalami perjuangan. Amin. Coba katakan, saya harus memenangkan perjuangan. Haleluya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tidak lama lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Haleluya, saudaraku. Bangsa Israel dalam menuju tanah Kanaan memang tidak mudah, memang tidak gampang. Masih juga berperang, bertempur, masih juga menyangkal diri, masih juga harus hidup benar. Amin. Tapi ingat, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tapi ingat, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia memperhatikan umatnya yang benar-benar mengasihi Dia. Apa buktinya, saudaraku? Tuhan berikan tiang awan pada siang hari, tiang api
pada malam hari. Betul? Itu adalah bukti salah satu kesetiaan Tuhan. Haleluya. Dia tidak biarkan kita berjalan sendirian. Dia tidak biarkan kita tanpa dukungan. Siapa dukungan kita hari ini? Satu orang aja yang bilang. Yang lainnya dukungannya jenderal kali ya. Atau bupati atau presiden. Siapakah yang mendukung kita? Siapakah yang menjadi, saudara yang kasih, menjadi apa namanya, backing kita? Tuhan Yesus, amin. Bilang sama temannya, backing kita Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih, demikianlah hidup kita ini dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam menuju tanah Kanaan. Memang masih ada perjuangan, memang masih ada pergumulan, memang masih ada tantangan, tapi ingat, Tuhan setia. Amen. Ingatlah, Tuhan itu baik. Amen. Bilang lagi sama temannya, ingat-ingat ya, Tuhan kita Tuhan yang setia dan Tuhan yang baik. Amin. Nah, saudara yang kasih, Tuhan yang setia menguatkan kita dan memelihara kita dalam keadaan apapun. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan tidak biarkan sesuatu yang jahat itu datang kepada kita. Haleluya. Tidak Tuhan biarkan umatnya, saudaraku yang kekasih, diserang oleh sesuatu yang jahat. Dia tidak biarkan bencana menimpa umatnya. Dia tidak biarkan COVID, saudaraku yang kekasih, menjamah kita. Dia tidak biarkan, saudaraku, kecelakaan menimpa kita. Tidak dia biarkan. Bayangkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak Tuhan biarkan. Amin. Manna diberikan dari langit. Kita sudah terima minggu lalu. Manna, roti hidup surgawi. Saudara yang kekasih, di sepanjang perjalanan 40 tahun bangsa Israel diberikan manna. Bayangkanlah baiknya Tuhan itu. Tidak mengombat, tidak menggis-gis, tidak menanam padi, tidak menanam kopi. Mereka makan tiap hari, makan manna, makanan dari sorga. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Hari ini juga kita sudah terima tubuh Yesus. Kita sudah terima firman Tuhan. Kita sudah terima keselamatan. Maka bukti penyertaan Tuhan, kita diberikannya, saudaraku, kekuatan dan kesehatan. Haleluya. Saudara yang kasih, bayangkanlah bangsa Israel, baju, sepatu, kasut yang mereka pakai, saudara yang kasih, tidak rusak dikatakan. Amin. Berarti sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Semuanya bertumbuh bersama-sama. Kapan mereka mau menjahit baju? Betul? Saudara yang kasih, bayangkan kalau mereka punya anak-anak, tentu sepatunya bertambah besar lah itu. Haleluya. Kapan mereka mau membuat sepatu? Dari mana bahan yang mau mereka ambil? Bayangkan, itu pun diperhatikan Tuhan. Amin. Jadi kebutuhan sekecil apapun keperluan kita di zaman-zaman ini, Tuhan perhatikan. Ingatlah, Tuhan itu baik. Saudara yang kekasih, masalah
kesempatan bagi kita untuk diberkati. Pergumulan, kesulitan adalah berkat bagi kita, anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi dalam situasi seperti ini, alamilah berkat Tuhan. Bilang sama temannya, dalam situasi seperti ini, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi Tuhan pelihara kita, amin. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan penjagaannya, dengan perlindungannya. Dia tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Kadang-kadang kitanya yang si panggaron. Sama seperti bangsa Israel si panggaron kan? Saudara yang kasih, apa kata mereka? Musa, Musa, apanya kau ini Musa? Kemananya mau kau bawa kami Musa? Dan lomah nama di padang gurun non Musa. Kami mau kembali ke Mesir Musa. Di sana ada bawang pre, bawang merah, andaliman pun ada di sana. Jadi kalau mau pesan andaliman, datang sama Pak Tinambunan. Haleluya saudaraku. Udang pun ada. Kalau mau cari udang, datang sama Bu Nadia. Apa lagi? Semuanya ada yang enak-enak di Mesir. Kembalilah kami Musa, Musa. Saudaraku, lihatlah bangsa Israel ini. Apakah kita ini mau kembali lagi ke dunia? Karena nggak tahannya hidup ini, susahnya hidup ini, menderitanya dalam menuju tanah Kanaan ini, mau kembali lagi ke dunia? Satu dua orang yang bilang tidak, yang lainnya mau kemana? Masih mau kembali ke dunia? Masih mau kembali kepada dosa? Masih mau kembali ke Mesir? Janganlah. Berkat khusus kepada kita, itu yang perlu kita ingat. Keselamatan yang Tuhan berikan. Di Mesir tidak ada keselamatan. Amin, saudara. Oleh karena itu ini perlu kita perhatikan, supaya dalam menjalani hidup kita dan hari-hari kita, supaya kita jangan salah mengerti tentang kebaikan Tuhan. Ada banyak orang berpikir, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan menyertai, Tuhan menjagai. Kok aku sakit? Kok aku gak diberkati? Kalau kita pikiran seperti itu, maka jadilah kita tetap tidak diberkati. Sebagaimana imanmu, jadi padamu. Tapi kalau kita, saudara yang kekasih seperti Joshua dan Kaleb, tidak melihat besarnya persoalan, tidak bisa melihat saudara besarnya, orang-orang enak, orang-orang Jebus, orang-orang Girgasi, orang-orang raksasa, dia tidak lihat itu, tapi dia lihat besarnya Tuhan yang menyertai mereka. Lihatlah besarnya Tuhan yang menyertai kita. Bilang sama temannya, lihat besarnya Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba-dombanya, domba gembalaannya. Amin. Tuhan tidak biarkan kita yang digembalakan Tuhan ini. Saudaraku, Tuhan sertai kita. Amen. Tuhan lindungi kita dari segala yang jahat. Amin. Saudara yang kekasih, marilah kita jadi gembalaan Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Kenapa sih dikatakan domba? Kenapa nggak singa-singanya Tuhan?
Karena domba itu polos, domba itu mau diarahkan. Amin. Saking polosnya, dioto-otoi pun mau dia domba itu. Betul nggak? Bahkan kita tidak dikatakan kambing-kambingnya Tuhan. Ada yang pernah dengar kita adalah kambing-kambingnya Tuhan? Kenapa nggak dibilang kambing-kambingnya Tuhan? Karena kambing ini kalau kita gini-ginikan kepalanya, langsung ditanduknya kita. Ya kan? Atau lembu-lembunya Tuhan? Apalagi serigala-serigalanya Tuhan? Tidak. Melainkan kita adalah domba-dombanya Tuhan. Saudaraku, betapa hati kita biarlah seperti domba-dombanya Tuhan. Berarti polos-polos saja lah kita ikut Tuhan. Amin, saudaraku. Nggak ngerti pun kita teologi ya. Tapi kalau kita baca firman dan mempraktekkan firman, melakukan firman, itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang tamat teologi S1, S2, S3, S lilin, S doger. Amin. Apalagi? Iya. Saudara biar kasih. Marilah kita jadi domba-dombanya Tuhan. Siapakah gembala agung kita? Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau gembala menjaga dombanya seperti Daud menjaga domba, datang singa, datang beruang, datang serigala, ditangkapnya janggutnya katanya, dikoyakkannya mulut singa itu. Begitulah saudara yang kasih gembala. Amin. Amin. Siapakah gembala agung kita? Tuhan Yesus. Kita percaya. Datang singa, datang serigala, datang COVID, dia ribakkan mulutnya itu. Amin. Ih, kurang mantap. Amin. Haleluya. Tidak Tuhan biarkan. Amin. Kemudian yang kedua, saudaraku, Tuhan kita dapat diandalkan. Andalan kita hanya Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Apa syaratnya? Dikatakan yang memegang perjanjian dan kasih setia. Amin. Yang kasih kepadanya, inilah syaratnya. Saudara yang kasih, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, jikalau kita mengasihi Tuhan. Betapa dahsyat luar biasa orang yang mengasihi Tuhan. Orang tua yang mengasihi Tuhan. Orang tua yang beriman kepada Tuhan. Saudara yang kasih, dikatakan sampai anak cucunya Tuhan pertimbangkan. Betapa perlunya kita orang tua mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti Abraham. Amin. Orang yang beriman kepada Abraham, perjanjiannya Tuhan berkati sampai anak cucu. Bilang sama temannya, Tuhan berkati kita sampai anak cucu. Syaratnya bagaimana? Kasihilah Tuhan. Amin. Sehingga kalau macam-macam pun anak saudara, ada Roh Kudus mengingatkan, mengarahkan. Tuhan masih ingat perjanjiannya dengan orang tua. Amin.
Itu sebabnya kalau keturunannya dukun, orang tuanya dukun, penyembah berhala, keturunannya pun, saudaraku, jauh daripada keselamatan kalau dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, saya masih ingat keluarga kami, dari bapak kami banyak yang melayani Tuhan, walaupun mereka masih gereja tradisi, tapi itu Tuhan perhitungkan. Amin. Opung saya adalah orang yang melayani Tuhan. Tuhan perhitungkan, walaupun bapak saya pemabuk berat, penjudi berat. Haleluya. Haleluya. Itu pun Tuhan perhitungkan, karena opung saya itu adalah orang yang melayani Tuhan. Itulah sebabnya kebaikan Tuhan, saudaraku, jadi bagi keturunannya. Walaupun di akhir-akhir hidupnya bapak saya yang bandel itu selamat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptis. Haleluya. Saudara yang kekasih, tapi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dia perhitungkan. Amin. Haleluya. Betapa pentingnya kita orang tua ini memiliki roh yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan kita. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, milikilah pemahaman yang benar tentang kesetiaan Tuhan. Bukan berarti sekarang ini kita masih bergumul Tuhan gak setia. Mungkin Tuhan seperti membuat kita seperti orang Israel, bangsa Israel. Saudara yang kasih, mengapa melalui padang gurun 40 tahun? Supaya membuat mereka dewasa. Haleluya. Nah, saudaraku, kalaupun dalam hidup kita ini masih mengalami pergumulan, kesulitan, bukan berarti Tuhan tidak setia, bukan berarti Tuhan tidak baik. Dia mau kita semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Amen. Menjadi pedang yang diasah dan tajam untuk menebas musuh setan itu, sehingga kita semuanya dapat melalui sesuatu yang tidak baik itu dengan berkemenangan. Haleluya. Saudara yang kasih, perkara yang ketiga, janji Tuhan adalah janji yang murni. Di dalam Alkitab ini ribuan janji Tuhan. Saudara yang kasih, ambillah. Haleluya. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Murni janji Tuhan itu. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Janji Tuhan adalah murni, bagaikan perisai yang melindungi kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Berbalik dan bertobat. Nggak lalai dia, nggak lalai. Kenapa belum datang? Kenapa belum dikabulkan? Kenapa belum tercapai? Ini mungkin salah satunya, kuncinya. Bertobatlah dulu kita. Amin. Dia pegang janjinya, saudaraku. Dia tidak berbohong. Haleluya. Bagi orang-orang yang memiliki pertobatan, bagi orang-orang yang, saudaraku, hidup dalam kekudusan, kesucian, dia tidak pernah berbohong. Bilang sama temannya, dia tidak berbohong. Katakan sekali lagi, bagi kita yang hidup benar, Tuhan tidak berbohong. Haleluya.
Dia tidak pernah berbohong. Dia Tuhan yang baik. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maliaki 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jika dahulu Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel, kepada Abraham, kepada Musa, maka Tuhan juga tunjukkan kemurahannya, kebaikannya kepada kita, umatnya Israel rohani di tempat ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari jangan ragukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, satu-satunya alasan adalah karena janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak, bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi satu bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kekasih, inilah yang menjadi alasan kenapa Yakub diberkati. Padahal Yakub itu penipu. Tapi Tuhan ingat. Amin. Dan memang untungnya Yakub ini, saudara yang kekasih, kalaupun dia orang yang berdosa, dia datang mencari Tuhan. Dia datang mencari perdamaian. Carilah Tuhan, carilah perdamaian kepada semua orang. Maka sebagaimana janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara yang kasih, demikianlah dijadikan janji Tuhan kepada kita, umat pilihannya. Haleluya. Saudara yang kasih, sungguh luar biasa. Bayangkanlah Yakub, namanya saja sudah Yakub, penipu. Haleluya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak menerima semua berkat perlindungan, kasih setia Tuhan. Namun nyatanya kita adalah sebagaimana kita ada hari ini oleh karena kasih Tuhan yang besar. Karena kebaikan Tuhan yang besar, kita ada pada hari ini, duduk di tempat ini. Sehat kita pada hari ini. Bisa menikmati makanan pada hari ini. Bisa menikmati kue pada hari ini. Bisa menikmati es buah hari ini. Bisa merayakan ulang tahun sidang Tuhan ini. Itu semuanya karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Gak pantasnya kita sebenarnya diberkati, tapi Tuhan tidak biarkan umatnya binasa. Tuhan tidak biarkan umatnya tanpa penggembalaan. Amin. Tuhan gembalakan umatnya yang benar-benar mengasihi. Jadi saudara, kemarilah kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang terakhir, nikmatilah kesetiaan Tuhan. Marilah kita fokus kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, fokusnya bawang pre, semangka, ayam goreng, daging. Jangan. Fokuslah kepada Tuhan. Asal ada makan, minum, pakai, cukuplah. Dalam situasi-situasi seperti ini, saudara yang kasih, kesehatan itu sangat-sangat berharga. Sehat pun kita pada hari ini, puji Tuhan, haleluya, itu berkat luar biasa. Fokuslah kepada Tuhan. Tidak ada yang kuingini, tidak ada yang kurindukan Tuhan selain Engkau saja. Engkaulah kekayaan yang sesungguhnya. Amin. Saudaraku, marilah kita nikmati kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan sebagai buktinya 2 Timotius 2 ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Keadaan ini membelenggu semua orang,
tapi itu tidak membelenggu kita. Beritakanlah Injil. Ingat, ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Haleluya. Dengan demikianlah kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, orang jaga jarak dan lain sebagainya, kita bersaksi, kita menginjil. Amin. Tuhan setia, ya dan amin. Saudaraku, Tuhan berikan perlindungan kepada kita. Biarlah kita menikmati kebaikan, kesetiaan Tuhan dengan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur. Saudara yang kasih, dan masih banyak lagi. Ini adalah sebuah seruan yang penting agar kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Itulah yang diserukan oleh Yesaya. Yesaya 63:7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Inilah yang diserukan Yesaya. Haleluya. Saudaraku, dia menyebut-nyebut perbuatan kasih Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, kebajikan kepada orang lain. Haleluya. Bersyukurlah karena dia memelihara kita. Mazmur 136 ayat 25 sampai 26. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari pelayan musik maju ke depan. Bersyukur. Amin. Haleluya. Dia yang memberikan makanan dan minuman kepada kita. Dia yang mencukupi segala kebutuhan kita. Mari bersyukur. Nikmatilah kebaikan Tuhan. Kalau kita menikmati kebaikan Tuhan dengan bersyukur, saudaraku, maka tidak akan mengeluh dalam hidup ini. Tidak ada yang bersungut-sungut dalam hidup ini. Amin. Saudara yang kasih, memang semuanya akan digoncangkan. Dunia akan tergoncang, tapi iman kita tidak boleh tergoncang. Karena ada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan beserta dengan kita umatnya. Haleluya. Jangan takut, amin. Gelombang datang, sama seperti gelombang, saudaraku, goncangan datang ketika saudaraku yang kasih menerpa murid-murid dalam Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah topan dan sangat dahsyat, dan orang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, Yesus pun bangun hari angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu menereda dan danau itu teduh sekali. Mulut kita berkata kepada situasi kita, diam, diam segala kesusahan, diam segala penderitaan, diam segala COVID, virus apapun variannya. Jangan takut, perintahkan dengan mulut kita. Amin. Perintahkan dengan perkataan iman kita. Gelombang, engkau diam. Penyakit, engkau diam. Bencana, engkau diam, tidak bisa menjamah aku. Amin. Tabrakan, kecelakaan tidak bisa menjamah aku. Diam engkau, setan iblis. Jadilah sebagaimana iman kita. Jadilah apa yang kita perkatakan dan ucapkan. Mari kita bantu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik.